Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Semoga kawan petani porang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta barokah. Kembali lagi bersama saya, petani porang asal desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, di channel Hanin Porang. Oke kawan, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai mengapa kita harus menanam porang. Ya, pasti para pemula selalu bertanya, apa sih itu porang? Mengapa kita harus menanam porang? Oke, saya jawab. Mengapa kita harus menanam porang? Yang pertama, dalam porang kita hanya cukup satu kali untuk membeli bibit porang. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, kalau kita berbicara porang, kita berbicara bibit dan kita mau menanam porang, sebetulnya kita hanya cukup satu kali beli bibit. Lah, kok bisa? Contoh, misalnya kita beli katak atau umbi atau spora di musim pertama. Nah, lalu katak tersebut atau umbi tersebut kita tanam selama satu musim. Nah, tumbuhan porang ini nanti akan menghasilkan katak, kawan. Nah, katak ini kan sebagai bibit. Jadi kita untuk musim depan tidak usah beli lagi. Karena apa? Karena kita tinggal memanen katak dari porang yang kita tanam. Jadi dalam porang sebetulnya hanya membeli bibit porang itu hanya satu kali. Musim pertama saja waktu akan kita tanam. Nah, ini kalau misalnya bibitnya dari katak, umbi ataupun spora. Dan untuk musim selanjutnya kita tidak usah beli lagi karena kita sudah memanen katak yang kita tanam dari musim pertama. Itu yang pertama, kawan. Yang kedua, dalam porang, kalau kita beli bibit, misalnya untuk musim pertama, beli bibit dari katak yang isi 110 kilo. Berarti kan kita punya 1000 katak. Nah, di musim berikutnya, katak yang akan kita dapatkan itu berkali-kali lipat, kawan. Kok bisa? Maksudnya gimana? Contoh, misalnya musim pertama kita menanam porang dari katak, beli katak yang 1 kilo isi 100, kita beli 10 kilo, berarti kita mendapatkan 1000 katak. Kita tanam. Nah, pertumbuhan porang yang dari katak biasanya nanti akan tumbuh tunas 3 kali, kawan. Jadi kita tanam katak, tumbuh tunas pertama, tumbuh tunas kedua, tumbuh tunas ketiga. Setiap tunas nanti akan menghasilkan katak. Misalnya saja contoh, dalam satu tunas ada 5 katak. 3 kali bertunas berarti 15 katak, kawan. Sedangkan kita menanam 1000 katak. Nah, untuk musim depan kita tinggal kalikan saja 15 kali 1000. Berapa? 15.000 katak, kawan. Dari kita awal menanam hanya 1000 katak. Untuk musim yang berikutnya kita sudah punya 15.000 katak. Wow. Tidak tergiur, yakin menanam porang? Itu, kawan, hebatnya porang. Yang ketiga, dalam porang atau tumbuhan porang itu termasuk tumbuhan konsumsi. Kok bisa?
dalam dunia industri, salah satunya adalah porang diolah untuk makanan, mau dibuat mie, tepung, ataupun beras. Jadi kalau kita menanam porang, itu tidak rugi kawan. Tidak hanya cuma sekedar numpang lewat terus booming, tidak. Yang namanya porang adalah tumbuhan konsumsi. Jadi kalau kita menanam porang tahun ini ataupun tahun depan, itu akan mempunyai harga jual, ya. Jadi bukan sekedar hanya menumpang lewat, tidak kawan. Karena salah satu industri itu mengolah porang untuk dikonsumsi, bisa dibuat mie, tepung, ataupun beras, ya kawan. Jadi seperti itu. Jadi yakin masih tidak mau untuk menanam porang? Nah, untuk yang selanjutnya, yang namanya porang itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi kawan, ya, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa? Saya contohkan di tempat saya kemarin, pengepul atau juragan porang itu menghargai yang namanya porang basah. Porang basah, jadi porang yang kita panen dari lahan langsung dijual. Itu harga per kilonya 10.000. Bayangkan, harga per kilo 10.000. Kalau misalnya kita tanam 1.000 porang, satu porangnya 3 kilo saja. Satu porang 3 kilo kali 1.000 sudah 3.000. 3.000 kilo atau 3 ton dikali harga 10.000. Hitung sendiri kawan. Hebatnya porang, mantap. Apalagi kalau kita jual chip kering atau porang basah yang kita iris-iris kemudian kita keringkan. Kemarin di tempat saya pengepul menghargai dengan harga 50 sampai 60 ribu. Wow, fantastis. Jadi mengapa kita tidak menanam porang kawan? Ini merupakan tumbuhan yang sangat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi mengapa kita tidak menanam porang? Yang selanjutnya, porang itu termasuk salah satu investasi jangka panjang. Nah, kok bisa? Yang namanya porang, kalau kita tanam dari katak, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya kita memanen setelah 3 musim. Karena porang termasuk tumbuhan tahunan. Dan bagi kita ini investasi jangka panjang. Karena kita tidak tahu ke depannya perekonomian kita seperti apa. Karena kita tidak tahu ke depannya kita keperluannya untuk apa. Nah, dengan menanam porang berarti sama juga kita menabung. Jadi untuk tabungan masa depan, entah itu untuk keperluan kesehatan, keperluan pendidikan anak, ataupun keperluan yang lainnya. Setidaknya dengan menanam porang berarti kita sudah menabung. Karena porang termasuk tumbuhan tahunan. Kalau misalnya kita tanam dari katak, ya paling bagusnya kita panen setelah 3 musim. Lalu apakah bisa satu musim? Bisa. Kalau bibitnya yang kita tanam dari umbi, minimal setengah kilo atau 1 kilo yang kita tanam. Jadi kalau dari umbi dengan berat 1 kilo atau setengah kilo, ya kita bisa panen dalam jangka 1 musim. Tetapi kalau tidak bisa membeli dari umbi, dari katak, ya kita panen setelah 3
musim, kawan. Yang selanjutnya, kawan, mengapa kita harus menanam porang, ya? Yang selanjutnya, kenapa kita harus menanam porang? Porang merupakan salah satu tumbuhan liar, ya kawan. Jadi porang itu termasuk tumbuhan liar. Bagi kawan-kawan yang ingin menanam porang tetapi masih terkendala modal, ya lebih baik kawan-kawan bisa melakukan yang namanya mencari porang di hutan, ya. Mencari porang di hutan, tapi bukan mencari porang yang sudah ditanam oleh orang, ya kawan. Jangan kalau itu. Jadi porang itu biasanya tumbuh liar di sekitar hutan kita, termasuk di desa saya juga porang di hutan masih ada. Tetapi tahun-tahun ini banyak sekali pembolang yang ke hutan untuk mencari porang. Yang terpenting adalah jangan sampai kita mengambil porang dari tanaman yang sudah ditanam oleh orang lain. Tuh, untuk pembolang. Jadi, yang namanya porang termasuk tumbuhan liar, kawan. Tumbuhan liar dalam artian bahwa porang ini sebetulnya sudah hidup di lingkungan sekitar kita. Biasanya di hutan-hutan itu ada porang. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin menanam porang tapi terkendala oleh modal, ya bisa solusinya yaitu dengan mencari porang di sekitar hutan. Tapi ingat, yang namanya porang cabutan kalau bisa itu ada perlakuan khusus terlebih dahulu sebelum ditanam. Supaya apa? Supaya nanti porang cabutan yang dari hutan setelah kita tanam ke lahan kita nanti bisa tumbuh dengan maksimal, ya kawan. Bisa tumbuh dengan maksimal karena biasanya ini terus terang saja pengalaman saya ketika menanam porang dari cabutan atau porang yang kita bolang, yang kita cari dari hutan, setelah kita ambil kita langsung tanam, ini hasilnya kurang maksimal, kawan. Jadi ada perlakuan khusus terlebih dahulu sebelum porang cabutan itu kita tanam di lahan kita. Jadi itu yang berikutnya, porang termasuk tumbuhan liar. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menanam porang tapi terkendala oleh biaya, yaitu solusinya salah satunya bisa mencari porang di hutan sekitar kita. Yang selanjutnya, mengapa kita menanam porang? Porang termasuk tumbuhan yang toleransi terhadap cahaya, kawan. Jadi ketika kita menanam porang, mau di bawah naungan boleh, mau tanpa naungan juga boleh, karena yang namanya porang itu toleransi terhadap cahaya matahari. Banyak dari kawan-kawan kita petani porang yang sudah menanam porang baik di bawah naungan ataupun tanpa naungan. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelumnya juga sudah dibahas di video saya sebelumnya mengenai porang yang ditanam di bawah naungan ataupun tanpa naungan. Jadi kita tidak usah bingung menanam porang. Ini harus gimana menanam porang, di mana ya? Yang penting ketika kita menanam porang, usahakan tanahnya adalah tanah yang gembur. Kalau tanah yang sudah gembur, mau di bawah naungan atau tanpa naungan, kita tinggal tanam saja. Kenapa harus tanah yang gembur? Supaya pertumbuhan porang kita dalam pembesaran nanti maksimal. Jadi porang itu termasuk salah satu tumbuhan yang toleransi terhadap cahaya. Kemudian, mengapa kita harus menanam porang? Porang itu mudah untuk ditanam, ya. Sebetulnya kalau menanam porang, misalnya dari katak, kita lempar saja katak tersebut ke lahan
porang kita itu nanti akan tumbuh, kawan. Misalnya kita punya katak 10 nih, kita punya lahan, kita lempar pas mau musim penghujan. Coba cek, kawan, setelah musim penghujan masuk, porang kita tumbuh atau tidak. Pasti tumbuh. Tetapi karena kita tujuannya menanam porang adalah untuk ya setidaknya menambah pundi-pundi keuangan kita, sebaiknya lahan yang akan kita gunakan diolah terlebih dahulu supaya tanaman porang kita dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Walaupun sebetulnya porang itu mudah tumbuh, tetapi karena kita ingin menambah pundi-pundi keuangan untuk kita, sebaiknya penting dalam pengolahan lahan sebelum tanaman porang kita ditanam. Itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin nanti kawan-kawan bisa menambahkan mengapa kita harus menanam porang. Silakan nanti bisa dioret-oret di kolom komentar. Nah, untuk yang terakhir, ini menurut saya ya kawan, saya di sini sama sekali tidak merasa yang paling pintar, paling berpengalaman ataupun menggurui. Tidak, ini hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Yang terakhir adalah porang termasuk ekspor yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya salah satu tumbuhan porang di Indonesia salah satunya mempunyai kualitas yang bagus selain Thailand, India yang saya tahu ya kawan. Jadi porang dari kita itu digemari oleh negara-negara lain seperti Jepang, Cina, Korea, dan sudah banyak kawan-kawan petani porang kita yang sukses-sukses sudah mengadakan MOU dengan pihak-pihak dari negara lain. Artinya apa? Artinya ketika nanti sudah terkumpul chip kering itu diekspor ke luar negeri. Menggiurkan kan? Iya, pasti menggiurkan. Itu. Jadi ekspor porang itu salah satu ekspor yang tinggi menurut saya. Jadi banyak penggemarnya, banyak peminatnya di luar Indonesia. Nah, itu alasan kita mengapa menanam porang. Mungkin hanya itu saja kawan, sharing atau pengalaman, berbagi pengalaman khususnya dari saya. Sekali lagi, saya di sini tidak merasa yang paling hebat, paling berpengalaman ataupun paling jago atau menggurui, tidak. Saya hanya sekedar ingin berbagi pengalaman, membagi sharing mengenai porang. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan sharing saja. Oke kawan-kawan, untuk mendukung channel saya jangan lupa subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like, serta share ke teman-temannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan petani porang Indonesia. Sekian saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.